niki titiang cawis langsung ya indek domisili dengan enten adasna. Indek domisili punika domisili nika yang nanggen ngeras sekolah dengan perbaikan sekolah nika. Nah makin domisili nika pun berubah dados non permanen wasta. Makin ten hari mewasta domisili gitu. Kalau domisili nika dumun kan selesai di desa Kemanten kan ten. Selesai di desa nika bisa dipergunakan untuk mencari pekerjaan, mencari sekolah dan lain-lain. Karena domisili nika menerangkan bahwa warga yang bersangkutan nika memang benar berdomisili atau diam sementara di wilayah Kamasan gitu. Nah makin dari tahun lalu ya artinya domisili niko tidak dipakai lagi dan niko diubah menjadi non permanen gitu. Non permanen pun niko makin lebih jelas dia selesainya di catatan sipil ya. Catatan sipil non permanen. Tapi non permanen niko berlaku untuk di luar kabupaten gitu. Kalau masih satu kabupaten non permanen niko tidak bisa dikeluarkan gitu. Karena satu kabupaten Tabanan niko tidak bisa nanti kan non permanen itu tidak keluar dia kecuali dia di luar kabupaten Tabanan. Ya nika untuk sekolah, untuk pekerjaan itu kembali makin ngurusnya di desa ada surat seperti domisili nika urusnya makin melalui link dia. Nanti dia keluar lewat Google, artinya lewat email dia dibalasnya nanti kan. Nah, niko makin domisili desa niki tidak dipakai lagi kan. Artinya kalau dumun kan gampang niko domisilinya pakai apa? Pakai sekolah niko, pakai pekerjaan itu cukup sampai di desa Kemanten. Makin diperketat malih namanya dibah menjadi non permanen. Niko lebih kelengkapan yang pakai ngurus untuk non permanen niko lebih lengkap dia KTP, KK, tempat sekarang gitu. Niko nanti artinya dia ke desa Dumun ditandatangani oleh perbekal terus untuk mengurus niko melalui link nanti dia dan email pribadi gitu. Nanti dibalas lewat email dia non permanennya gitu. Niko biasanya sehari sih keluar juga niko gitu ya. Mungkin untuk domisilinya Muniko Dumun, enten pertanyaan yang lain untuk administrasi yang lain. Okay. Terkait domisili itu, ya. Enten masih warga sana makaken. Seandainya kan terkait sekolah juga nih. Ya. Nah, Niki kan pindah dia dari luar Pulau Bali lah istilahnya Niki. Nah, tapi dia sudah sebelumnya kelas 1 nih kan. Tapi Kelas pindah 1. Lagi kelas 2, maaf. Pindah kelas 2 Meriki gitu. Nah, itu nabi indek kentana persyaratannya kalau terkait itu gitu. Kalau perpindahan itu mungkin kan hati-hati juga memindahkan anak ya. Pertama yang harus dilakukan untuk pindah anak itu kita mau pindah ke mana? Tempatnya contoh dari Denpasar ke SD 8 yang paling dekat Pak. Kita konfirmasi dulu ke SD 8. Apakah ada nanti kota untuk anak ini masuk gitu loh. Jangan artinya gujuk-gujuk langsung anak itu dipindahkan ke SD 8. Artinya kita konfirmasi dulu sama kepala sekolah. Kalau memang ada kota, sekarang kan ada batasan untuk sekolah si anak nanti satu kelas nanti harus berisi sekian anak kan gitu. Kalau memang tak ada kota, anak itu pindah itu tak bisa masuk dia ke sana. Artinya dari Pak kepala sekolah mereka nggak bisa di sini kotanya udah. Kalaupun memang bisa nanti harus ada konfirmasi ke sekolah itu lagi dari kepala sekolah itu. Tapi kalau untuk terkait masalah administrasinya pun apa? Kalau administrasinya nih kok apa ada hubungannya dengan nikah tadi? Apa perlu domisili? Apa yang kita? Nah. Kalau nikah kan biasanya perpindahan karena orang tuanya pindah tugas kerja kan itu biasanya ada ya. Itu yang dilampirkan nanti artinya pindah tugas itu orang tuanya itu kan artinya baru pindah tugas belum dia artinya administrasinya di sini dia pindahnya di sini cuma masih di sekolah yang bersangkutan yang mau dituju itu aja pentingnya itu sih setahu tiang karena ada kayaknya yang sudah di sini diam dari Denpasar dan mana sempat pindah ke SD di sini yang tidak pernah ketemu sama
yang bersangkutan, tapi yang lewat telepon aja, yang langsung hubungan sama kepala sekolahnya dulu diterima sih gitu. Kebetulan ada kota, nggak tahu ibu siapa itu, buat yang nggak pernah ketemu lewat telepon aja. Mungkin di sekolah. Karena kalau masih di satu kabupaten sekarang mencari sekolah, misalkan kakas kan, non permanen ke nggak dipakai ya, kecuali di luar kabupaten lu nanti non permanen itu kan juga agak lacuran orang yang kalau daftar sekolah pakai non permanen itu kan yang diutamakan pasti dia itulah secara umumnya gitu. Gini kok. Oke, terima kasih penjelasannya Pak Awi. Selanjutnya terkait sampah gitu. Sampah Ya. yang sebelumnya yang lupa ucapkan terima kasih Bapak Awe karena dan Bapak Miki yang umpamakan Bapak seringkali seperti Raul Miki ngingain anak yang paling khusus, karena yang perumahan Kawasan Riverview ini yang paling baru lah kalau menurut yang di bagian khususnya di banyak kawasan ya. Nah, terima kasih sampun ngingain Miki terkait napi wanten yang kita akan sampaikan. Yang pertama tentunya isunya yang sangat membuat meresahkan warga lah kurang lebih nih Pak. Tapi sistemnya kami dikirim perumahan kawasan Riverview lebih suka mencegah daripada mengobati kan istilahnya Pak. Jadi sedurung nika terjadi hal-hal yang memang sudah dipastikan oleh pemerintah, walaupun waktunya mepet nika lah tujuannya kami ingin bertanya sekaligus mengundang Bapak Meriki terkait penerapan pembuangan sampah yang ring TPA Mandung yang kami boleh informasinya baik dari medsos maupun selebaran per tanggal 1 Mei 2026 teknis pengangkutan sampah itu kan sudah kita menggunakan dengan istilah sistem open dumping itu kita dari sejak dini itu sudah harus memilah yang mana namanya sampah organik, sampah anorganik, sarang residu. Nah, terkait nih sebisa kami selaku pengurus Riki sampun memberikan informasi terkait itu. Nah, pentingnya kami Riki terkait itu kami juga perlu informasi terkait itu. Tapi menindaklanjuti sebetulnya informasi Niki kan apa yang sudah kami lakukan Riki terkait pengelolaan sampah sebetulnya dari kalau tidak salah kita rapat diundang ke Banjar Nike di tahun 2024 tidak salah ya. Nike terkait itu ada hubungannya dengan pungutan atau iuran sampah dan Banjar. Sekali lumun Nike kan yang ingat kita tuh dipungut 10.000 dalam artian pembagiannya 7.000 Nike untuk ke Banjar, 3.000 nih ke sampah kan kita nemu. Nah sekali pada saat penjelasan nih kita kan yang ingat nih diundang perumahan Riki sarang di perumahan BTN Apri ini. Nah kebetulan yang sudah hadir pada saat itu. Nah penjelasan Riki itu dia anggap masuk belum, tapi karena ada kepastian waktu itu kan 10.000 nih kejelasannya Nabi dereng jelas lah menurut yang, karena tadinya kan ada pembagian terus ada sosialisasi terkait masalah angkutan sampahnya dari Jabusa jasa pungutan sampah nih per bulan nih kita dikenakan 35.000. Nah, kenapa yang diundang adalah perumahan yang sudah nikah karena perumahan diharapkan untuk bisa mengelola sampahnya mandiri kan gitu. Nah dari nikah diberikanlah kami selaku perwakilan dan pengurus perumahan saat nikah untuk menyampaikan sebetulnya kepada warga kan gitu. Nah
Nika sampun kita sampaikan kepada warga kita sebetulnya Pak. Cuman warga pada saat nika keberatan dalam hal nika. Pertama, napi yang dianggap keberatannya dari sisi angkutannya waktu nika Pak. Angkutannya nika kan seminggu 2 kali. Nah, dalam seminggu 2 kali nika kita juga diberikan harap maklum apabila ada kerusakan yang terjadi dari angkutan Nika kan swasta itu namanya Pak. Nah, Nika kita bahas keputusan napi yang kita lakukan di sini mungkin pasti Nika kita ambil secara musyawarah Pak, tidak ada kami memutuskan sendiri. Nah, warga Nika pada saat itu merasa keberatannya napi karena prinsip dari swasta Nika kita sudah membayar, berarti kan kita tidak ada istilah memberikan toleransi lah istilahnya, bagaimana pelayanannya dia harus sesuai kan Kenten. Nah, kalau dari pihak pemerintah, nah warga memahami kendalanya terkait dari jumlah armada, jumlah daerah yang harus diangkut kan Kenten. Nah itu bisa, nah pada akhirnya kemarin Nika kita akhirnya diberikan waktu, kalau tidak salah Nika kita minta 5 hari, pada akhirnya jadi 3 hari. Sudah itu hanya 2 hari. Bapak-bapak sampun pasang tulisan ring di depan nih kan, dilarang buang sampah dengan bila ini buang terpantau CCTV. Kita pun akhirnya mengikuti hal yang sama Pak, langkah seperti itu untuk pencegahan. Kenapa kami melakukan seperti itu? Karena kita niki dianggap perumahan sebagai tempat pembuangan sampah pada saat itu Pak. Dan kami bisa pastikan pada saat ini sampah yang terkumpul di depan sebenarnya tidak sampai seperti banyak nih Pak. Nah itu adalah sampah warga lain selain kita. Nah teknis kemarin nih kan warga sama halnya dengan warga yang lainnya di sekitaran Kamasan meletakkan sampah di depan kan kita, karena meminta lah kita mendapatkan teguran. Nah kami jalankan seperti itu. Terus Bapak juga menyampaikan kalau memang tidak berkenan menggunakan jasa angkutan sampah itu, silahkan untuk mencari alternatif lain dari itu kan. Nah pada akhirnya kami warga beserta pengurus memutuskan untuk mencoba bekerja sama secara langsung kepada pihak DKLH, sama halnya seperti perumahan yang di depan. Nah, itu. Nah, pada saat Nika iurannya sangat jauh Pak, 5.000 per bulan masing-masing warga, sedangkan dari Jakusa 35.000. Adapun kendala yang disampaikan oleh Bapak Sarang Khalid pada saat ini untuk memutuskan memberikan nanti wastana jalan terkait pengangkutan sampah Nika karena pembayaran iuran yang tidak bisa terpenuhi cukup besar lah karena banyaknya tunggakan kan kan. Nah niki juga banyak yang dibahas oleh warga terkait Nika, padahal kan kan setiap bulan pecalang datang untuk mengut iuran, kita rasanya tidak pernah telat Pak seperti itu. Kenapa sekarang kita dibebankan terkait itu? Nah pada akhirnya ya kami artinya dalam artian Nika kami berusaha di niki untuk biar bisa bersinergi gitu lah Pak. Kita nggak terlalu berlarut-larut terkait Nika, tapi bagaimana caranya warga kita tertanggulangi terkait masalah sampah itu. Ya, akhirnya kita memberanikan diri untuk melakukan kerjasama kepada DKLH dalam tanda kutip itu tidak resmi gitu loh Pak. Nah, Nika umum alur ceritanya. Nah terkait mangkir niki kita lihat dari aturan yang diberikan oleh pemerintah, yang bisa melakukan pembuangan sampah baik itu yang sifatnya sudah terpilah itu adalah yang memiliki jalur resmi. Nah Nika yang kita ingin tanyakan sebetulnya terkait Nika, nah
maksudnya puniki kemarin nike bukan kami yang meminta terkait nike Pak, karena kan arahannya seperti itu. Nah, sebelum kami artinya mengundang Bapak meriki, kebiasaan kami juga Riki adalah supaya salah kita mencari informasi Pak, baik nike dari dinas maupun dari banjar lainnya yang dalam satu desa dan kecamatan. Kami pun sampling karena kebetulan Tiang juga kenal dengan beberapa tawil, khususnya yang baru-baru lah yang saya tanyakan ke ternyata untuk angkutan sampah nike dikelola oleh Banjar. Gini dia bertanya Pak, kalau terkait sampah niki ada tidak pembedaan antara warga dinas dan warga adat? Ini ke dia bertanya. Oh, itu tidak ada. Angkutan sampah nike semua dikelola baik itu dinas dan adatnya di situ. Karena pemungutan iurannya ada yang dipungut 6 bulan sekali atau bahkan tiap bulannya. Itu dilakukan oleh Dasa Wisma atau PKK. Nike yang memungut ke warga terkait nike. Nah, nike yang menjadi pertanyaan kami Riki, selama 2 tahun niki kami mengelola sendiri, kami pikir kami tidak dinaungi, gitu ceritanya niki Pak. Merasa kami kok tersendiri gitu, nggak tahu yang lain, kita berbicara kita saja nih. Nah, tapi syukurnya dengan sistem seperti itu dan kami kombinasikan dengan aturan yang kami lakukan di dalam perumahan, nike cukup tertib Pak. Terkait masalah kerapian, pembuangan sampahnya, pengangkutannya, bahkan sampai dengan iurannya. Nah, kalau dengan sekarang terkait nike juga kami telusuri Pak ke dinas, nike kami dapatkan data bahwa di data nike sebenarnya seluruh BTN yang berada di wilayah kawasan nike diangkut oleh DKLH supaya terjadi artinya penilaian nggak enak dari warga Pak. Niki yang sering kami dapatkan pertanyaan, kenapa di area jalan depan selalu diangkut, di dalam perumahan tidak? Truknya kosong, ngangkut di depan di dalam perumahan tidak. Nah, kami cuma bisa bilang begini Pak, kalau di depan itu adalah jalan protokol yang memang diutamakan untuk angkutan, sedangkan karena sistem kita di dalam ini adalah perbantuan minta tolong, jadi kita menunggu setelahnya. Nah, sekarang ini kami menghadapi kendala seperti ini Kak. Punati nih Pak, kita mandang sih semua. Yang untuk sampah nih yang tanggapi ya. Pertama nih yang tanggapi permasalahan sampah, artinya yang garis bawah itu, artinya kita di Banjar tidak menganaktirikan di sini kan. Nah, biar tahu juga semua nih, sebelum proyek di sini dibuka ya developer, yang sudah menyarankan pada developer, setiap developer harus mengelola nanti menyampaikan kepada si pembeli rumah untuk kelanjutannya gimana caranya untuk mengolah sampah sendiri gitu. Enten lah dumun. Mungkin itu tidak disampaikan sarang developernya pas beli rumahnya gitu. Karena yang di awal pas pembukaan itu disetujui dulu gitu. Nah, dulu di sini tempat yang ini sebenarnya yang minta untuk pengolahan sampah dulu di sini. Yang minta untuk pengolahan sampah khusus untuk sampah warga di sini kita dumun Pak. Yang di sini nih, yang tepat di sini di depan. Tapi yang tidak tahu untuk kelanjutannya didiamkan akhirnya penduduk di sini sudah semakin bertambah enten. Nah, makin kembali ke pungutan sampah untuk dinas, artinya dari pemerintah. Karena tidak dumun kan, nah begini, kita menyetor nama. Kalau kita semua setor ditambah dari semua di sini, jumlah warga di BTN sini otomatis setoran kita di DLH semakin banyak kan. Karena kita dulu nyetor berapa? 300.
jadinya 300 kali 10 3 juta kan enten. Karena kenapa Banjarnya bilang dumun banyak tunggaan di sana kan kau kan pas ada pungli berapa tahun dah itu tidak dipungut terus ke bawah semua mungkin di sini belum buka BTN yang lain tidak dipungut beberapa tahun sampai 3 tahun lebih itu pungli itu artinya membengkak tidak dibayarkan jadilah kenten tunggaan di sana sekian juta gitu ya. Ini bukan seperti yang dengar tadi kenapa justru dibebankan ke kita kan tidak pernah membebankan Niko ke sini. Cuma dana 10.000 Niko yang dari dulu memang pungutan sampah jadi dipungut oleh pecalang itu pungut oleh pecalang yang 3.000 dumun ya 3.000 dibayarkan untuk kenten ke LH 7.000-nya Niko untuk sumbangsih ke Banjar Adat. Nah, dan sumbangan untuk jalan ataukah percaruan tiap tahunnya untuk apa-apa Niko Banjarnya mencari kegiatan Niko sumbangsih. Niko kan sudah tiang sampaikan 10.000-nya Niko. Kan Niko nanti dijalankan bagaimana tiang lunas Niko artinya biar tetap adalah artinya kontribusi penduduk non permanen puniki ke Banjar kan kita demun waktu Niko. Artinya sepakati napitan waktu Niko yang tidak tahu artinya ya artinya untuk Grand Mansion dia sudah artinya Kenten menyepakati yang siap menyumbang 10.000 Niko untuk ke Banjar untuk membantu kekurangan piodalan dan pecaruan tiap bulannya atau apakah itu tetapi ya, tiap tahunnya kalau ada nanti tirto apa yang berkaitan dengan warga boleh tentiang lunas ke sana silakan karena sudah ada timbal baliknya 10.000 Niko silakan gitu. Karena 10.000 Niko sami masuk ke Banjar kan kita demun. Nah enten artinya yang enten buat sengketa pangten merasa dibebankan gitu maksudnya. Intinya seperti Niko kalau mungkin untuk pungutan sampah kenapa diambil di pinggir jalan Kemanten karena Dumun kan tidak mau dia truknya masuk ke sini. Sebenarnya ada solusinya dari yang menghadap ke sana ke Reha. Bisa nggak truknya masuk mengut sampah? Bisa, tapi harus bayar sesuai ini. Berapa jumlahnya? Bayar kali 10.000 kan. Sedangkan pecalang kami mengut 10.000. 10.000 Niko. 10.000 Niko dipungut. Berarti sumbangan ke Banjar kan tidak ada gitu. Sumbang ke Banjar tidak ada gitu. Itu masalahnya Dumun. Makanya yang memasukkan untuk swasta ya diterima atau tidaknya kan terserah di sini. Makanya Niko yang buntu waktu Niko yang juga terus langsung koordinasi sama pengawasnya Dawak Niko langsung yang sudah bisa masuk yang masuk ke sini. Semua Pak Dekat yang nelpon waktu Niko. Oh sudah berarti bisa berapa kena yang tidak tahu silakan urusan sama sopir. Berarti Niko masuk dia truk sekarang sini dia dengan maling-maling dan istilahan mungkin karena dia nyah-nyah bani masih masuk ke tengah gitu nyah bani karena selalu dipertanyakan debit sampah di Kamasan banyak sekali sedangkan bayarnya segini gitu bayarnya segini yang tidak berani bilang gitu berani bilang di PTN sudah masuk gini yang tidak berani bilang artinya dia langsung karena sopir Niko sama sopir Niko tidak nyetor dia ke kantor Niko ketakutan yang tidak pernah menyampaikan Niko yang kan yang penting sampah ini bersih nah ikan nasi di bawah ada sopir aja petugas sangkut Niko bermain kan kita cuma dengan kehati-hatian juga gitu. Nah mungkin untuk kedepannya sapu nabi kan kita karena mungkin Niki wenten seruan dari pemerintah untuk percepatan pelaksanaan pengolahan sampah berbasis sumber niki sepenapian itu kan kentan lah. Dan kalaupun bisa kita laksanakan sama-sama iring dan sampah mana yang termasuk organik, anorganik dan residu niko yang diambil setahu kita niko kan residu aja yang maunya diambil. Nah residu niko napi saja kan kentan. Nah makin untuk di BTN ini kira-kira kalau organiknya Niko bisa enggak nanti gini gitu. Niko yang jadi pertanyaan.
karena posisi rumahnya solusi organik niko kan biasanya tebu modern, ada apa itu namanya komposter gitu, otomatis kan kita mengeluarkan biaya juga gitu untuk organiknya gitu. Dan di luar organik dan residu niko ditampung seperti niki, artinya dikumpulkan dibawa ke bank sampah gitu. Mak bank sampahnya belum jalan juga di Kamasan. Mak kendala waktu niki kalau bank sampah dihidupkan kembali, dumun sudah sih di Kamasan ada bank sampah, cuma harga itu tidak sesuai gitu kan. 1 kilo, 1 kampil plastiknya, artinya kilonya 500 niko berbondong-bondong waktu beli banyak niko yang jadi permasalahan warga roh kenyal yang apa plastik kampil man ngedagang gimana terus kan dan lah bahasa dumun tapi malah tiang kenyal di kawil nimbang sampah kebon di kene kita modal teman napi masih nah akhirnya tiang tutup waktu itu kayaknya makin harus bangun lagi kan dan karena wenten peraturan iki kan dan mau tidak mau harus dibangunkan lagi kan. Akhirnya dari tanggapan di sini untuk residunya niko kan yang sampaikan sedikit yang termasuk residu niko yang termasuk residu yang diangkut oleh bak nanti kan styrofoam, pembalut, kertas minyak, masker, puntung rokok, tisu bekas, popok, kapas, karton bed, sedotan, tali rapia, gelas, kertas, ental ini kan masuk residu dia. Ental nih karena mungkin mengandung obat nih kok nggih, mengandung obat ya ental sareng ipung nih kan masuk gitu. Artinya yang sampah anorganik punika plastik kantong, plastik kemasan, plastik karton, dus, kertas kaca nika usahakan bawa ke bank sampah kenten ataukah bank kenten nanti ustan tukang kene tukang mulung ke dan sih napi sana Riki untuk menjalankan nika bisa. Tapi mau tidak mau sih sebenarnya harus bisa kan enten karena tiang pun di Banjar durung niki mensosialisasikan ki karena niki sosialisasinya turun baru hari Jumat di desa. Kok juga cepet-cepetan artinya tiang juga sibukan Banjar juga artinya terlambat jadinya menyampaikan ki hari Minggu niki rencana tiang juga di Banjar sekarang adatnya untuk menyampaikan ke PKK-nya enten. Kalau niki lebih awal sini kebetulan artinya tiang sampaikan saja enten. Terus gimana tanggapan nanti di sini kan akan nanti kita bahas di sini. Dan Pak nyambung lagi terkait yang Bapak sampaikan ke sebetulnya yang utamanya untuk terkait angkutan sampah tadi lagi ya. Nah ini kami ke dinas itu dapatkan data bahwa di sana itu ada jadwal pengangkutan yang memang masuk, kita memang masuk seharusnya itu memang masuk tanpa istilahnya dari Pak yang sampaikan ngemaling itu lepas. Nah itu bahwa memang mereka itu terschedulkan masuk ke dalam perumahan kita ke BTN yang berada di lingkungan Kamasan khususnya yang berada di wilayah Desa Dajan Kutel. Kita juga dapat jamnya, terus siapa armadanya, anggotanya siapa, termasuk supir. Nah terkait Nika maksud yang menyampaikan Riki, mohon dibantu ya. Kalau memang Nika betul seperti itu, tolong Nika dijalankan bisa dibantu dijalankan seperti ini. Biar jadi lebih resmi dia. Ya. Oh, ya. Tiap hari lah. Pasti ya. Nah terus yang terkait yang selanjutnya masalah iuran itu Pak, Nika juga yang artinya sharing lah, Nika bertanya majang ke guru adat yang berada di wilayah kecamatan Tapanan khususnya dan ininya khususnya di Dajan Kutel di situ disampaikan bahwa tidak semua Banjar adat ring Dajan Kutel menerapkan untuk pungutan yang istilahnya baik nika sifatnya keamanan tapi iuran ke dalam Banjar yang hanya dipungut nika nilai 10.000 nika Pak untuk sampah mantan. Dan
Nah, kau dia nyampaikan terkait masalah sampun disetujui nabi dan secara prosedural pada saat kita di Banjar Niko bereng minta keputusan karena yang ingat sekali kita diberikan untuk menyampaikan kepada warga nanti akan diundang lagi ke Banjar. Walaupun nanti keputusannya Banjar warga menerima nabi Nika yang belum sampai di kecamatan, tapi pada saat prakteknya dan pelaksanaannya Nika warga sudah dipungut Pak tender. Nah, dalam prakteknya juga kita tidak enak sebenarnya niki Pak. Banyak adanya penolakan. Kami punya data pun niki Pak. Kita pakai sampling ring banyak yang pedidi niki ring banyak Taman Sari masih dalam satu kawasan kecamatan Tabanan. Sekarang ring banyak pandai lebih malangin bila dia mau dapat info bahwa Rika dan mengut itu ring banyak yang juga dereng karena belum ada yang pasti yang kita terlihat di aturan yang pendesa gitu ya. Nah, Rika disampaikan hanya sampah mantan Pak, teknisnya 10.000. Kalau memang seandainya Nika mau dijadikan satu, nah resminya sahnya bagaimana, memang aturannya seperti Nika apa tidak, mangga sama gitu katanya aturan. Bukan masalah nilai uangnya Pak yang disampaikan, coba tanyakan Nika aturannya yang jelasnya seperti apa. Karena Ricky dereng menjalankan seperti itu sudah dalam mana. Pada tahun 2024 sebelum kita kumpul di Banjar gitu, sebetulnya sudah juga Pak dipungut 10.000. Nah, jadi kan adalah pertanyaan warga seperti itu. Sedangkan kami Pak Manduning masih Ricky, kita di tahun 2026 berbenah terkait masalah administrasi termasuk sampah nih Pak. Kita sudah ada kenaikan kalau nggak salah dimintain dari pihak sampah itu berapa Pak? Awalnya diminta 20.000. Nah, berapa kali sudah kenaikan? Dari 5.000 dua kali. Pertama yang tahun 2025 dia minta 7.000. Ya. Tapi kita kasih tipping ke mereka jadi 10.000. Kita naikin mana ke 10.000 tujuannya biar mereka tiap hari ngambil. Tapi kenyataannya mereka tiap 2 hari sekali ngambilnya waktu itu. Begitu di tahun 2026 dia minta naik lagi ke 20.000. Tapi kita siap membayar 20.000, tapi dengan catatan harus setiap hari masuk. Tapi mereka nggak menyanggupi. Akhirnya kita kesepakatan kita sama pihak supirnya, bukan DKLA, supirnya sama anggotanya mereka itu di angka 15.000 dengan catatan 2 hari sekali. Nah, sementara itu dia di 2 bulan pertama dia rutin sekali-sekala aja dia terlambat sampai 5 hari atau karena kendala hari raya. Tapi belakangan di bulan ini keseringan itu 4 hari sekali, kadang bahkan sampai 5 hari sekali baru masuk dengan alasan armada yang kurang, bensin nggak dapat. Akhirnya kita itu sebagai dasar. Sementara ini kita sudah bayar. Kalau memang bensin dari jatah dari kantor kita sudah bayar, itu kita tahu itu nggak masuk di kantor. Harusnya uang itu digunakan mereka untuk membeli bensin. Nah, makanya akhirnya kan dari situ mereka merasa malu. Dari situlah kita mau berencana sampai mengadakan perkumpul seperti ini karena itu ada masalah pemilahan sampah, di mana pengolahannya sampah ke depannya apakah kita akan jadi satu atau tetap kita akan yang mengelola sendiri. Nah, menyambung terkait Nike juga Pak, yang terkait iuran Nike, kita nggak enaknya puniki pecalangnya Bapak, kita tuh biasanya hampir rutin Pak, setiap malam minggu Nike pengurus bikin ronda lah istilahnya, karena kebetulan punya waktu Nike karena beberapa kasus juga terjadi kan gitu. Nah, banyak yang menolak dalam artian puniki, mereka membawa aturan yang mereka bekali mungkin dianggap seperti itu dari Banjar adatnya sebelumnya. Ada yang bilang begini, kenapa kita lagi harus dikenakan? Tadinya kesannya di sini banyak kena iuran gitu loh Pak. Kenapa dikenakan? Sedangkan kami niki masih di dalam lingkup satu kecamatan, desa Kecamatan Tabanan kan gitu.
adatnya Tabanan juga. Nah, tiang punya data pada akhirnya seperti ini, kita punya data membagi, ada data warga yang memang asli Bali tapi dan berada di kawasan Tabanan sama yang di luar Bali. Nah, yang berada di dalam kecamatan Tabanan kita punya data warga nih 25 orang, Pak. Nah, kami juga sering bertanya kepada Banjar yang lain. Nah, di sana ada yang dari Sakenan, nanti Groga Gede, bahkan dari Permasan yang tinggal di Banjar tidak katanya berani untuk mengut iuran itu karena masih di dalam satu kecamatan. Dan yang dapat infonya, nah niki yang sering sebenarnya ada perdebatan, bahkan mungkin sampai dengan sekarang yang bersangkutan tidak mengikuti aturan itu. Kalau tiang pribadi, dados kenang ring pecalang, tiang mau ring coba 10.000 gitu. Nah, karena kita kan ingin ikut berpartisipasi seperti itu. Nah, cuman mang udah becik mantan aturannya pun api. Keten sih, itu aja. Tiang nggih. Swastiastu sareng kami keluarga interview ini sukses banget mungkin. Mulaman di tiang rawuh rahina sana mungkin ini memang membahas pertama ini sampah. Nih, sampah ini memang signifikan sekali ke depan tentang perubahan nih. Sana dumun sekali sana bintang-bintang kan aman-aman ke mantan karena penduduknya masih kurang padat kan itu, mungkin sampun padat penduduk itulah masalah yang paling kompleks sekali tentang masalah sampah. Dan jadi sampah sampun jelas tadi dijelaskan karena anggota nih kepala kewilayahan, nah ke pemerintahan wonten mekanisme aturan-aturan baru tentang penanggulangan sampah. Jadi yang durung iki karena kemarin di Desa Adat juga sempat yang rapat tentang niki sake wonten pelaksanaannya belum juga nih. Nah, niki terkait tentang sampah sampun artinya Idodani meminta solusi dalam hal sebagainya. Kami selaku pengurus juga selaku adat kewilayahan sampun berusaha sebenarnya untuk menanggulangi permasalahan Idodani sareng sami saling wenten mengenah ring widangan titiang riki ring banyak kamasan ngenten. Nah, terkait dengan pungutan 10.000 sane wau piragi titiang niki titiang dan wenten manah mengenak sirikan ring hal tentang pungutan itu karena titiang ngawit ngamel kewentenan perarem penyahcah haweg Banjar niki penyahcah haweg Banjar niko yang titiang kewilang niko pecahan minat hadi ring kewentenan perarem Desa Adat sake wonten ada makna-makna tertentu yang beda karena apa? Wilayah. Satu wilayah yang pertama yang rasa yang titiang dan sareng karyo perarem dumun daweg titiang selaku adat nak panggih titiang sekali punika makanya margian titiang ngenten dumun nggih hampura sareng sami niki ring kewentenan punika makanya wenten daweg dumun nah pungli. Nah nikau jantan sampun titiang dan purun sareng sami dan purun pengemargian napi kuasanin punio dan lain sebagainya pungli karena kita menganggap itu punio kan gitu karena kita menghargai sekali siro je menang di wilayah titiang hargai titiang anggap saudara kan dalam artian konsep seperti titiang warga asli Riki yang mebanyaran Riki kebetulan paling makih medue wewidangan perumahan niko mawenan tios-tios yang penyahcah perarem ring Banjar. Nak benyang dawag titiang sampun ngulang wau cerita Riki titiang 1 minggu yang lalu wau menandatangani perarem desa itu terkait wonten keluarga pendatang kramo tamu dan lain sebagainya niko benyang pang mangdo lebih jelas dan tepat titiang mangdo rauh dumun suratnya niko benyang titiang sobiahan mangdo share titiang ring anggo perjuru Riki mangdo nguningin ring kewentenan perarem Desa Adat dan nggih ragona Desa Adat kota masih titiang uning ragona ring Taman Sari. Nah puniki indeks sekadi atur wau ngandane puniki wenten penyahcah perarem di Banjar niko memang janten nenten padah ring Banjar tiosan riantukan lintang tempat
utang wenten nah sekali puniki bo mangkin nah kalau titiang nah jelek ban ngorahan ada masalah titiang kini nah niko mawenan titiang wenten kemarin mensepakati kemungkinan titiang takenan titiang penglingsir karena perubahan dawag dumun wenten pertama kali perumahan tiang Habri Riki niko nak khusus Habri kemantan orang luar sakewanten yang ditempati oleh Habri itu dan keni ya karena anggota sipil polisi Polri itu dan nah itu aturan yang ada sekali wau antar kecamatan memang dan yang titiang Riki ngambil keputusan antar Banjar manten anggap titiang dan Bantas kekamasan yang mau dia usaha tukar tempat tinggal dan keni titiang yang balir dan si keni patus sekali titiang ke Banjar Pande warga titiang dua yang beli tanah sakit petak diko menang dan diko Banjaran kali di kamasan dan keni taler usaha taler gentan dengan cari taler titiang ke wanten memang pada sekali praram titiang dawag niki wenten lah revisi titiang sane awal malih gede nah ini praram Banjar titiang orahan ditinggi ampunan yang ke desa yang kalau dibandingkan ke Banjar Tiosan ampuronya niki karena tempatnya beda jadi persepsi kemungkinan itu dasar pembuatan praram yang disepakati oleh Banjar setempat itu nah wenten sekali atur wau indik pungutan memang dumun 3.000 niko angin uang sampah 7.000 angin nyundul ke wentenan kalau setiap nyabranin tahun di tiang wentenan pecaruan ring Banjar pentokan api nah kerawahani dodane puniki uning kenian tuh nah itu istilahnya titiang wenten tang aturan niatnya wenten penyundul nah sumbangsih ring semeton titiang sareng sami itu kemungkinan makna daripada praram yang dumun yang dibuat oleh tokoh titiang ini dumunan sehingga titiang setiap ada perubahan sekali mungkin nah niki mungkin kayunin mangga sama-sama saling selaras karena titiang sampun menganggap sekali niki titiang udah harga tan wenten tapi nah kalau jam pudot yang telepon waktu kejadian tiang masih ragu kalau memang titiang tan sibuk sekali nah itu istilahnya untuk praram yang pungutan 10.000 nah menawi wenten atur pecalang titiang sani nah tepat tentang pemaknaan niki banget titiang unsur pengampuro ring kewentanan niko tapi makna daripada 10.000 niko dumun pun niki 3.000 uang sampah titiang pun makin setiap bulan warga titiang wajib yang dumun senyabranin 6 bulan Pujo Wali itu pang kalih 6 bulan pang pino kena atiban pang 4 tiang kena rikolah wenten titiang nyundul ini upokaro rikolah tomplengan untuk niki kepala kewilayahan dumun naur 300.000 ke manten ke DLH mungkin 1 juta guys Maya ya 1 juta mungkin 10.000 per kakak tapi titiang dan asuhan titiang samian titiang kakak sata asuhan 2 juta sampai wak kakak niki asuhan titiang 4 juta bisa titiang Maya nah yang titiang nyundul bulan setiap nyabranin kenten pengertian makanya titiang dah 100 lebih lah sih titiang ngorahan kakak titiang ring desa adat pun titiang orang 170 santukan ring desa adat kan jantan keni masih paci betul nge nah titiang selaku adat niko menawi pemahaman yang tiang bawakan ampuro peng banget niki tiang pemaknaan dari penyacah peraram dan peraram desa titiang bakdo ya peraram desa sami harus kenten tapi titiang medue tas wilayah sekali puniki tios kan cara pangkung lah dan perumahan karena gitu istilah nah dari sana sedikitlah ada momen-momen yang memang tiang pelurungan kan itu nah kalau di tiang aturan liatnya mau lo aja patuh tetap senyabranin setahun ngaturan napi dan penyepian penyangro dalam hal sebagainya itu yang mempunyai kalau memang dibawa pungli nih ke sekali dumun purun dari tiang matur gitu niku nak punya kesadaran tentang jantan sampun durung kesepakatan saking wanten seharusnya niko sampun memargi saking nguni sedurung di tiang dados kelianatan enten niko menawi kesepakatan ring penglingsir di tiang dumun nyengain wewidangan ragan Banjar Kamasan niki wenten perubahan sekali puniki enten dan juga di tiang menawi kan wenten penyacah peraram titiang ring Banjar menawi warga sane tiosan makayunan nyarengi Banjar adat riki pun dados wenten keputusan artinya menganaktirikan dan lain sebagainya tapi tentang administrasi tentang sekolah dan lain sebagainya niko nak
identik dengan perubahan dengan sistem pemerintah titiang ten purun penyarengin tapi pun kenten ya ini kepala kewilayahan uning yang ini pemahaman tentang penyacah praram sane gamel titiang ampuro niko pengertian titiang jantan titiang turun kemargian rian tukan sekali dumun titiang kan ngerauhan itu dan titiang pengurus sami warga Riki sareng BTA Nabri kemarin beberapa kan raur dan niko jantan sampun rapat dianggap tidak sah karena titiang margian praram niko sampun sedurung niko sampun memargi risake ngawit perumahan niki bo ngawit wonten pecalang lantas banyak titiang sedurung titiang dados sadat titiang dados ketua pecalang dumun Riki alih titiang kenten pemahaman praremnya niki nyundul bukan sepenuhnya nika untuk uang sampah nyundul untuk berpartisipasi nak kala titiang medue yatnyo Riki nak rago masih meduean patas ka diatur wau kaya ning semeton padah turu indu yening wenten medue kenten kayangan merajan napi padmo seluirne wenten titiang mecat ring catus pato wenten